Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Alhamdulillah, kita setelah baca maulid kita langsung ta'lim. Semoga Allah Subhanahu wa taala langkah-langkah panjenengan dari rumah masing-masing bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bab sulasi, bab yang menjelaskan tentang tiga perkara. Jadi hari ini alhamdulillah mulai kita ngaji sudah satu bab selesai. Membahas tentang dua perkara, alhamdulillah sudah selesai. Sekarang membahas tiga perkara. Bab sulasi wa fihi khamsuna maw'idhah. Di dalam bab sulasi yang membahas tiga perkara ini terdapat 55 nasihat. Jadi kita akan membaca, semoga Allah Subhanahu wa taala sampai bab ini selesai panjenengan selalu sehat wal afiah, selalu istiqamah menuju taklim berjamaah salat Isya di masjid ini. Di antara sab'atu ahbari wal baqi'atan, di dalam 55 nasihat ini terdapat 7 hadis dan sisanya adalah perkataan sahabat, perkataan daripada tabi'in. Isinya nasihat-nasihat juga. Kita akan memulai dari yang pertama. Al-maqalatul ula, nasihat yang pertama. Ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau ini bersabda, apa yang disabdakan oleh Rasulullah, man asbaha, barang siapa yang masuk pagi, bangun pagi berarti sudah masuk pagi. Ay dakhala fi waqtis shalah, orang yang masuk waktu subuh. Kenapa orang yang masuk subuh wa huwa yashkur, sedangkan dia dalam keadaan mengeluh ilan nasi kepada manusia. Subuh-subuh bukannya ke masjid, malah cari orang pergi ngeluh urusan apa? Diqoma'ashi, kesempitan penghidupan, kesempitan rezeki yang dia alami. Ngeluh, nggak punya kerjaan, ngeluh ke tetangga, ngeluh. Padahal belum tentu tetangganya senang, belum tentu kata orang sekarang care. Ya, betul, care. Jangan-jangan setelah panjangan ngeluh sama tetangganya, sekarang tahu rasa. Beda urusannya kalau sudah urusan dengan manusia. Kecuali orangnya bercerita kepada orang yang soleh, insyaallah malah mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pagi-pagi masuk pagi orang itu ngeluh kepada manusia tentang kesulitan penghidupannya, faka'annama yashku rabbahu, maka kata Rasulullah, seakan-akan dia mengeluhkan tentang Tuhannya. Kalau ngeluh urusan dunia kepada manusia, seakan-akan ngeluh tentang Allah. Gimana wasyikayatul la taliku illa ilallah, mengeluh itu tidak layak kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
tidak punya apa-apa. Ya nggak punya apa-apa, betul. Ngeluhnya kepada manusia. Napa segitu? Ini kata Rasulullah. Ini jangan-jangan. Tapi kalau saya yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mencoba hambanya kecuali dia dianggap mampu oleh Allah, positif kepada Allah. Tapi kalau jenengan malah lebih percaya kepada manusia daripada kepada Allah, belum ngeluh malamnya sudah paginya ngeluh kepada manusia, padahal Allah dilupakan. Allah cemburu, Allah cemburu, Allah marah. Kenapa? Ketika jenengan ngeluh kepada manusia, seakan-akan jenengan ngeluh tentang Allah. Allah pelit kepada saya. Allah, kenapa buat saya susah? Seperti itu Pak, kalau kita mengeluhkan tentang kehidupan kepada manusia. Ya kalau cuma minta doa, saya sedang tidak baik saja, mohon doakan. Ya enggak apa-apa. Tapi kalau mengeluhkan ini tentang dunia, misalkan akan dia mengeluh tentang kehidupan daripada mengeluhkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mentakdirkan baik buruknya kita. Bagi orang yang yang mukmin mesti dicoba Pak. Kalau panjenengan ngaku beriman kepada Allah, panjenengan tidak akan ditinggalkan oleh Allah, mesti dicoba. Allah mencoba panjenengan karena Allah sayang, Allah perhatian kepada panjenengan. Ada yang istidraj, dibiarkan orang-orang yang maksiat menghambur-hamburkan kekayaannya karena Allah sudah tidak peduli. Tapi panjenengan dicoba, hanya cobaannya beda-beda saya dengan panjenengan. Sejatinya semua diberikan cobaan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah mengatakan beriman, mesti Allah coba. Apakah panjenengan lafaz yang dikatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah hanya ucapan saja, tidak masuk ke qalbu, apalagi kita amalkan dengan perbuatan? Allah ingin tahu itu. Hingga apa? Dicoba. Nas dalam Al-Quran. Ahasiban nasu ayyaqulu amanna. Apakah mereka orang yang mengatakan kami berilmu, kemudian kami tinggalkan, tidak dicoba? Mereka mesti dicoba agar kami tahu apakah betul-betul dia beriman ataukah hanya dusta semata. Dicoba. Selesai satunya, ketemu dengan ujian ini. Ingat, Allah itu selalu ada di belakang panjenengan. Ketika dicoba, insya Allah satu kesulitan disiapkan buat kemudahan oleh Allah. Yang penting selalu mendekatkan diri, jangan jauh. Allah tahu kesulitan panjenengan. Jenengan belum menengadah kepada Allah, Allah sudah tahu apa yang panjenengan alami. Hatta wa ma yakhfa, hatta yang lebih tersembunyi Allah tahu. Maka karena Allah tahu, kita menengadah ini seperti ini Pak, membuktikan kita hanyalah orang yang dhaif, hanyalah orang yang tidak mampu, kecuali Allah yang menghendaki apapun yang terjadi kepada kita. Tidak ada la amliku li nafsi darra wa la naf'an illa ma syaa Allah. Jadi kita itu mau memberikan manfaat kepada kita, mau memberikan mudarat kepada kita, tidak bisa kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikehendaki atau disetujui. Amma syikayatu ilan nas, adapun mengeluh kepada manusia, fahiya min alamati adamir ridha. Orang yang mengeluh kepada manusia pertanda tidak rela bi ismatillahi ta'ala lahu, dengan apa? Pembagian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ngeluh, kata Syekh Nawawi,
tanda-tandanya tidak ridha atas pembagian Allah kepada kita semua. Semakin sulit, semakin dekati Allah. Insya Allah Allah akan berikan jalan min haitsu la yahtasib, dari yang tidak disangka-sangka oleh panjenengan. Kama ruwiya an Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala u'allimukum al-kalimat allati takallama biha Musa alaihi salam." Maukah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ajarkan kalian kalimat-kalimat yang telah diucapkan Musa alaihi salam hina jawazal bahra ma'a Bani Israil, ketika Nabi Musa melewati lautan ketika dikejar oleh Bani Israil, bersama Bani Israil ketika dikejar oleh Fir'aun dan tentara-tentaranya. Bani Israil bersama dengan Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya, sampailah ke tepi laut. Kemudian bingung Nabi Musa, diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya, laut terbelah. Ketika berjalan melewati, Nabi Musa berdoa. Fakulna, kami menjawab kepada Rasulullah ketika Rasulullah mengatakan, maukah aku ajarkan doa yang dibaca oleh Nabi Musa ketika lewat di laut bersama Bani Israil? Bala, tentu saya mau Rasul. Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Apa doanya? Qala, Rasulullah bersabda, qulu, ucapkanlah, bacalah. Apa yang harus dibaca? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada yang pernah ngamalin doa ini? Ada yang pernah baca doanya Nabi Musa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad? Belum? Ya sama-sama, ayo bareng-bareng saja. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Artinya begini, Pak. Allahumma ya Allah, lakal hamdu, bagimu segala puji, wa ilaikal mustaka, dan hanya kepadamu tempat mengeluh. Artinya tempat mengeluh hanya kepada Allah. Wa antal musta'an, dan hanya kepada Engkau tempat memohon pertolongan. Wala haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya, tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa ilaikal musta'an. Baru kemudian wala haula wala quwwata illa billah. Insyaallah terkabul. Sebagaimana terkabulnya Nabi Musa, sudah bingung di tepi laut dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya. Selamat. Dengan kalau kebingungan, bingungnya hilang, kesulitan, sulitnya hilang. Sebagaimana pertolongan Allah turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Qala al-A'mash, al-Imam A'mash mengatakan, fama taraktukunna mundu sami'tukunna min Syaqiqil Ashadi al-Kufi. Saya semenjak mendengar ini dari Imam Syaqiqi Ashadi al-Kufi, wa huwa an Abdullah radhiyallahu ta'ala, daripada beliau ini mendapatkan daripada Abdullah radhiyallahu. Saya tidak pernah meninggalkan bacaan ini ketika saya mendengar langsung daripada Imam Syaqiqi al-Asadi al-Kufi. Kata beliau dan Imam A'mash, saya sampai sekarang
selalu mengamalkan semenjak saya mendengarkan daripada Al-Imam Syafi'i. Qala al-A'mash, al-Imam A'mash mengatakan lagi, atani atim fil manam, seseorang datang di dalam tidurku, di dalam mimpi datang. Faqala, kemudian dia berkata, ya Sulaiman, wahai Sulaiman, syid fi hadhil kalimati, tambahkan di dalam kalimat itu. Jadi kalimat tadi itu doa, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Disuruh tambahkan apa yang ditambahkan, wa nasta'inuka ala fashadi fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi. Disuruh tambahkan ini. Apa bingung nanti kalau mau minta tinggal WA saya kalau mau diamalkan. Disuruh tambahkan seseorang apa membisiki, tambahkan wa nasta'inuka, dan aku memohon pertolongan kepadamu ala fasadi fina, atas kerusakan yang ada di dalam diri kami. Wa nas'aluka salaha amrina kulli, dan kami memohon meminta kepadamu kebaikan seluruh urusan kami. Kemudian wa man asbaha, dan barang siapa yang masuk subuh, ay dakhala fis sabah, orang yang masuk subuh, li umuri dunya, karena urusan dunia, hazinan, sedih. Orang masuk subuh kemudian karena urusan dia dalam keadaan bersedih, manyun terus ya. Sedih manyun, musam bangun tidur ya. Faqad asbaha sakhitan 'ala Allah, maka sungguh orang itu dalam keadaan marah kepada Allah. Kalau bangun-bangun masuk pagi, kemudian dia bangun-bangunnya dalam keadaan sedih karena urusan dunia, maka seakan-akan, bukan seakan-akan kata beliau ini, faqad asbaha, maka sungguh orang ini yang sedih karena urusan dunia, sakhitan, murka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa seperti itu? Dimaknai oleh Syekh Nawawi. Wal makna man hazina, atau hazan bisa. Wal makna, adapun maksudnya man hazina ala umuri dunya, barang siapa orang sedih urusan dunia, faqad wadaba ala Allah, maka sungguh ia telah marah kepada Allah. Li'annahu lam yarda bil qada'illah, karena dia sudah tidak rela, tidak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa lam yashbir ala balaihi, dan tidak sabar atas ujian yang diberikan Allah. Sabar itu kan ada 3, Pak. Sabar menunaikan perintahnya Allah, sabar menjauhkan larangan-larangan Allah, sabar larangan-larangan ini berarti sabar daripada maksiat. Yang ketiga, sabar karena diuji oleh Allah. PRT sakit-sakit ya kakinya, sabar, pahala. Apa samurannya? Biasa sakit kaki apa? Samuran. Kalau kaki sakit biasanya samuran. Yang makan kacang nggak boleh apa? Dicoba oleh Allah Subhanahu. Walam yu'min biqadarihi, dan tidak beriman dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'anna kullama waqa'a fi dunya, karena sesuatu yang terjadi di dunia ini, fahuwa biqada'illahi ta'ala, mesti itu adalah ketetapan daripada Allah Ta'ala, wa qadarihi, dan takdirnya Allah. Apa yang baik menurut kita ataupun buruk menurut kita, karena setiap yang buruk itu karena kita tidak suka saja, Pak. Belum tentu yang kita tidak suka, kemudian jangan-jangan yang tidak kita suka ini yang akan menyelamatkan kelak kita di akhirat nanti. Jangan-jangan itu merupakan
Kalau jenengan tidak, maksudnya mengeluh, jenengan dalam keadaan marah karena tidak rela ketetapannya Allah daripada takdirnya Allah yang diberikan kepada jenengan. Wa man tawaddu'a li ghaniyyin li ghalahu, dan barang siapa yang merendahkan diri, tawadhu merendahkan diri, li ghaniyyin kepada orang kaya, li ghalahu karena kayanya. Kalau jenengan tawadhu, bersikap rendah hati, menghinakan diri kepada orang kaya karena kayanya, faqad dhahaba sulusa dini, 2/3 agamanya hilang. Kalau jenengan memuliakan orang kaya karena kekayaannya, 2/3 agamanya hilang. 2/3 itu karena di dalam agama, pengamalan konteks di dalam beragama, beramal itu orang itu terdiri dari 3 bagian utama. Pertama lisan, lidah. Kedua jawarih, anggota tubuh. Ini biasanya kita beramal dalam agama. Lisan, tubuh kita, kemudian qalbu, hati. Orang yang merendahkan diri kepada orang kaya itu pertama lisannya hilang, lidahnya hilang. Kenapa? Karena lidahnya digunakan hanya bagaimana membuat orang kaya itu senang. Muji nggak henti-henti sampai Allah Subhanahu wa taala lupa dia puji. Apa tujuannya? Biar diberikan hartanya. Naudzubillah. Hilang ini bagi orang yang memuliakan orang kaya karena kekayaannya. Yang kedua, jawari, anggota tubuhnya. Jadi kan sepertiga hilang, sepertiga lagi hilang. Berarti ini 2/3. Tubuhnya juga hilang. Kenapa? Karena menunjukkan sikap fisik membungkuk, melayani berlebihan kepada orang kaya ini yang didasari hormat kepada harta, bukan karena hilang dua-duanya. Qalbu, sepertiga yang tersisa hanya hati. Kenapa? Karena masih keyakinan, selagi keyakinan hati itu masih meyakini bahwa Allah Ta'ala pemberi rezeki yang hakiki, maka bagian ini masih tersisa. Masih menyangka bahwa yang ngasih rezeki adalah Allah, walaupun lewat si A, si B, si C tadi itu, ini masih tersisa. Karena masih ada embel-embel tapi tadi membungkuk, menghormati karena kayanya, hilang lidahnya, hilang tubuhnya. Kenapa kata Sinawi dijelaskan li'anna syari'at, karena sesungguhnya syariat itu ayyakuna ta'dimun nasi li'ajli solahihi, karena syariat itu memuliakan manusia karena kebaikannya. Kalau kita memuliakan orang kaya karena dermawannya, dia sering sedekah ke Masjid Nur Hidayah, dia selalu senang kepada ta'lim, itu yang perlu kita takdimkan, muliakan dia. Itu yang diajarkan syariat karena kebaikannya. Dia selalu santun itu anak yatim, anak fakir, orang-orang janda duafa, karena kebaikannya. Wali ajli ilmihi, dan karena ilmunya, dia muliakan lagi karena ilmunya. Li ajli mali duna ta'zim li ajli mali, agama itu tidak memuliakan karena hartanya. Fa inna man akramal mala, barang siapa yang memuliakan harta, ahana ilma was-shalah, maka ia ingin menghilangkan ilmu dan kesolehannya. Orang soleh, kiai, ustaz, kalau masih merendahkan juga kepada orang kaya, soleh dan ilmunya hilang. Qala Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu, Al-Imam Asy-Syaidi, pimpinan kita, tuan kita Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah menyucikan batinnya. Beliau mengatakan la budda li kulli mu'minin, mesti wajib bagi orang-orang yang mukmin, fi syair ahwalihi, di dalam segenap seluruh keadaannya. Keadaan orang mukmin ini
seharusnya setiap keadaannya min salasati ahsya'ah, tidak lepas dari 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Yang pertama, amrun yang tasiluhu, perintah Allah yang dilaksanakan. Jadi ketika ada perintah, laksanakan. Yang kedua, wa nahyun yajtanibu, kalau sudah dilarang, tinggalkan. Ini mesti harus ada. Wa qadarun, ketika sudah ditakdirkan oleh Allah, ya bihi, maka mesti harus rela. Fa aqallu halatil mu'min la yahkum fiha min ahadi hadhihi asya' as-salasah. Paling minimalnya di dalam keadaan orang mukmin ini, sisakan salah satu saja. Sisakan. Kalau memang harus maksiat seumpamanya, tidak melakukan perintahnya Allah seumpamanya, minimalnya takdir ketika apapun yang menimpa dengan rela, jangan mengeluh. Ya kalau bisa, mesti bagi orang mukmin 3-tiganya ini harus ada. Fayambaghi lahu an yalzama hammaha qalbaha, mesti dia menetapkan tekadnya di dalam hatinya. Wa yuhaddisa biha nafsahu, mengingatkan, membicarakan kepada dirinya. Wa ya'khudal jawariha biha, dan menggerakkan anggota tubuhnya untuk bisa melakukan 3 perkara tadi itu. Fi sa'iri ahwalihi, di setiap keadaan orang mukmin itu semestinya seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala